Oke, shalom semuanya teman-teman, Pak Sukiman dan Pak Nathan. Shalom Yosua. Ya, sebelum kita memulai PA pada malam hari ini, kita akan memujikan satu buah lagu, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Mari kita pujikan bersama-sama. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Mari kita pujikan dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Aku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan, ku sembahmu, sebab namamu, sebab namamu kudus. Tuhan, mari kita pujikan dengan kesungguhan hati dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah dan maha kuasa. Aku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Tuhan. Katakan dengan kesungguhan hati. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan.
kasih. Mari kita berdoa, teman-teman semua. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami pada hari ini dalam persekutuan Alkitab, dan kiranya Engkau berkati para hamba-Mu yang akan menyampaikan PA di saat malam hari ini. Kiranya Engkau berkati acara PA hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya tangan kuasa-Mu sendiri yang melingkupi dan memberkati kita dan juga kami semua ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Sudiman, Pak Nathan, dan Kak Epi selaku yang akan mengisi PA pada hari ini. Kiranya Engkau berkati mereka dan juga berkati semua yang tergabung dalam room Zoom pada hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Doa yang jauh dari kata sempurna ini hanya kami alaskan ke hadirat altar-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, amin ya. Terima kasih ya Yosua buat Ya, satu lagu yang boleh memberkati kita ya. Teman-teman, satu pujian tentang kudus ya. Kudus, kuduslah Tuhan. Tentu satu hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ya. Kalau bicara soal holy life ya, tentu ini adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan anak muda. Terlebihnya kita sebagai orang Kristen ya. Terlebihnya tuntutan ini terkadang sangat diabaikan dalam kehidupan kita di dalam dunia ini ya. Terlebihnya karena di dunia di zaman yang sudah maju ini banyak pengaruh yang mempengaruhi kita banyak hal melalui hal-hal yang negatif ya. Tentu sebelum kita memulai topik pembahasan kita tentang cybersex ya, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang satu topik yang sangat menarik ya melalui bagaimana membangun sebuah hubungan yang sehat, bagaimana kita mendasari hidup kita sebagai satu keutuhan di dalam Tuhan ya, tentunya sudah disampaikan hambanya melalui Pak Nathan dan juga Pak Sukiman yang begitu luar biasa ya. Teman-teman, sebelum kita mengawali, kita akan membaca satu ayat dulu ya tentang untuk membedakan ya, cinta harus mendahului nafsu. Itu penting karena seringkali dalam hal kehidupan rohani kita, seringkali kita mengabaikan tadi loh teman-teman, kita nggak bisa membedakan mana cinta dan mana nafsu. Terkadang kita jatuhnya ke dalam nafsu. Ya, itu yang sangat berbahaya dalam kehidupan yang kita lihat ya. Maka dari itu ada namanya cinta palsu ya. Cinta palsu itu cinta yang manipulasi dalam kehidupan kita yang ada ya. Gombalan-gombalan yang terkadang membuat kita justru jatuh dalam sebuah keadaan baper sesaat ya. Ini ada satu share screen yang ingin saya bagikan ya teman-teman ya buat saudara-saudara semua yang mengikuti topik hari ini ya. Tentu ini bisa membantu ya tentang kasih yang palsu ya. Dalam 1 Tesalonika saya mengutip dari tulisan Rasul Paulus, akhirnya saudara-saudara kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan dan kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya tidak baik dan memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Dan ini nas yang sangat baik ya teman-teman ya, di ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus ya. Teman-teman, di dalam kehidupan ini kalau kita nggak bisa membedakan cinta yang palsu itu gampang kita jatuh dalam namanya dosa ya. Dosa itu mungkin kelihatan dilakukan itu sangat nikmat ya. Namun tanpa kita sadar seperti yang disampaikan Bu Ember ya, tapi dosa akan menghasilkan luka hati dan hubungan kurang dekat dengan Tuhan. Nah, ini
sebagai introduksi, nanti Pak Nathan boleh melanjutkan tentang pembukaan sebelum nanti Pak Sukiman masuk dalam sesi firman Tuhan ya. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Nathan. Shalom ya, selamat malam semua. Puji Tuhan, kami bisa bergabung lagi, yaitu ayat ya temanya tentang kekudusan. Jadi ini dalam rangka ruang kuliah Turanus ya, kita mau saling melengkapi, kita mau belajar secara dalam, namanya pendalaman Alkitab juga. Dengan tujuan apa? Supaya kita menjadi anak Tuhan yang dewasa, orang anak Tuhan atau orang pengikut Kristus yang mampu, yang bisa mencerminkan kebenaran kepada dunia ini. Nah, kalau kita berpikir tentang ini tentang kekudusan, kepribadian, dan ya kita dewasa atau mau menuju dewasa dalam iman, jadi kita bisa bicara tapi secara baik-baik ya dengan ini. Kita mau menjadi orang, bisa menjadi teladan, dan kita bisa memberi teladan kepada orang yang lain. Kita bisa menular sehat. Banyak di berita pada sekarang tentang penularan. Kita mau menularkan hal yang sehat. Amin. Jadi memutuskan sekarang. Apa yang akan saya lakukan sama pacar, calon suami, calon istri, dan apa yang saya tidak lakukan. Paham maksud saya? Mana batasannya? Harus membuat keputusan sekarang. Supaya dalam tidak ada kompromi dan bisa disampaikan dan bisa menularkan yang baik, keputusan yang baik kepada yang lain. Yang dengan hormat, yang akan memuliakan nama Tuhan. Apakah pernah berpikir seperti ini? Allah setia kepada umatnya. Allah setia kepada umatnya. Kita umatnya. Kita mencerminkan kesetiaan Tuhan dalam hubungan kita. Apalagi seperti suami istri atau sebelum itu calon tunangan atau pacar-pacar itu. Dari tahap demi tahap kita mencerminkan kesetiaan Tuhan dan bisa memuliakan nama Tuhan dalam segala hal. Jadi ini sebabnya ini salah satu bagian hidup sangat penting bagian tentang ini. Ya, saya mau memberi beberapa cerahan dan yang menjadi beban bagi saya untuk mendorong semua teman-teman MMB mengambil keputusan yang baik dan bisa menjadi teladan yang baik. Karena dunia penuh dengan hawa nafsu. Ini hanya salah satu hawa nafsu. Ada hawa nafsu yang lain seperti narkoba, miras, atau hiburan, atau judi, atau hal yang lain. Tapi semuanya tidak memuaskan. Kalau kejar-kejar yang tidak baik, tidak puas. Saya bisa pastikan itu. Jadi ini supaya kita punya hidup yang berhikmat, bijaksana, dan penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan kesaksian. Jadi ada dua hal yang saya mau sampaikan sebelum saya serahkan waktu kepada Pak Sukiman. Yang pertama, sebelum menikah dengan pacar, sebelum Adam dan Hawa berdosa, mereka telanjang karena semua baik dan sempurna. Dalam Kejadian 2 dan 3 mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka menjadi malu. Telanjang itu malu. Mereka sendiri menutupi auratnya dengan baju dari dedaunan. Akhirnya diganti dengan korban hewan. Jadi korban yang pertama untuk dosa yang pertama. Baju itu menutupi kemaluan kita. Apa di balik baju kita? Untuk Tuhan. Untuk diri sendiri, bukan untuk orang yang lain. Jadi pada saat kita mulai memegangkan atau menunjukkan tubuh sendiri dengan tujuan aku mau dipuji orang, itu sudah jadi dosa. Sudah melanggar Tuhan. Ya, mungkin dosa itu mungkin ya kelihatan enak dilakukan. Tapi dosa akan menghasilkan luka hati dan hubungan kurang dekat sama Tuhan. Nah, contoh dalam harian, kadang-kadang orang suka bikin foto sendiri, kirim ke pacar. Foto yang istilahnya kalau berpikir tentang sexting atau cyber sex itu membuat sesuatu cenderung kepada seks bebas dan itu kurang sopan. Itu tidak memuliakan Tuhan.
Dan secara rohani sudah saya jelaskan itu dilanggar. Tapi secara praktis, berpikir foto apapun di internet, kalau sudah dikirim kepada orang yang lain, itu di luar kuasa. Sekarang nggak menguasai tembusan kemana. Foto bisa dipakai oleh pihak yang lain, pihak kedua dengan tujuan yang tidak baik. Jadi dari segi rohani dan dari segi praktis, itu tidak ide yang bagus untuk ambil foto tentang diri sendiri dan dikirim atau diposting kepada yang lain. Karena nanti bisa dipakai dengan tujuan yang tidak baik dan nanti tambah malu. Ini di Amerika sudah, di Indonesia sepertinya juga sudah beberapa kasus seperti itu. Jadi jangan jatuh kepada dosa atau godaan itu. Kalau ada seseorang, laki-laki atau perempuan dalam hubungan, minta seperti itu, ya ditinggalkan. Seperti langsung diputus. Mereka nggak menghormati kamu. Jadi itu tidak baik. Itu tidak baik. Jadi itu perlu diingatkan. Kalau diposting ke sosmed, apapun, itu sudah di luar, sekali lagi, sudah di luar kuasamu. Tembusan nggak bisa kontrol. Dan itu sudah bisa jadi liar. Jadi jangan kompromi dengan ini. Video call. Wah, saya aman dengan video call hanya dua pihak. Nggak juga. Screenshot bisa diambil. Terus bisa dikirim kepada orang yang lain. Jadi jangan melakukan hal yang maaf ya, bodoh ya. Ini bodoh. Karena nggak bisa menguasai. Itu di luar kuasamu. Sama aja. Kurang hikmat. Apalagi nama Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan mau mencerminkan kasih, mau mencerminkan kesediaan dan hidup yang kudus. Tadi lagu luar biasa. Kudus, kudus. Ya, Allah kudus. Dia mau memisahkan kita. Kita menjadi garam. Kita menjadi terang. Terang apa ya? Terang dunia. Terang dunia. Ya, kita nggak mau menjadi malu terhadap dunia. Tapi mau menjadi terang dunia. Jadi orang bisa lihat, wah ini punya hidup lebih baik. Saya mau itu. Saya mau hidup seperti yang teman-teman sudah bergabung di Zoom call ini. Jadi ini sesuatu perlu dipikirkan dan ambil keputusan yang baik yang akan memuliakan nama Tuhan. Jadi itu yang saya memberi definisi tentang, kalau saya pribadi, melakukan cyber sex itu apa? Melakukan kegiatan diberikan untuk suami istri, tetapi dilakukan sebelum menikah dengan orang yang lain sejenis atau lawan jenis online. Ya, jadi maksudnya ya seperti saya jelaskan, kalau coba melakukan sesuatu diciptakan untuk pernikahan, untuk hubungan suami istri, tetapi sebelum waktunya semula dilakukan atau dicoba hanya lewat online, itu sudah akan menghasilkan sesuatu tidak diinginkan. Jelas itu. Jadi jangan main-main dengan ini. Seperti contoh di kitab Amsal ada pepatah bahwa ada lubang. Nah, kita tahu lubang ini di tanah ada ular, ya kan? Dan tapi ada orang, ada mungkin anak atau mungkin kita sebagai dewasa pun kita main sama ular. Kita main dekat. Oh, berapa dekat saya bisa lihat ularnya di dalam rumah. Wah, nanti, wah! Ya. Jadi itu jangan berpikir, aku hanya dekat saja. Wah, itu seperti main sama ular. Karena kenapa? Ular di Taman Eden siapa? Iblis. Jadi dia menggodai. Dan dia, cerdik, ya kan? Cerdik dengan tujuan yang tidak baik. Jadi jangan mendekati lubang yang rumah ular. Jangan berpikir, saya hanya dekat saja, saya hanya lihat sedikit. Nanti tidak ada hasil yang baik. Jadi itu yang pertama dari pribadi, seperti interaksi atau hubungan yang online lewat sosmed, chatting, apapun. Yang kedua, pornografi. Nah, ini dari neraka. Saya terus terang, ini dari neraka. Kenapa? Itu semua fantasi. Itu tidak real, tidak nyata, tidak dari Tuhan, tidak masuk Filipi 4:8. Saya mau membaca itu ayat sekali lagi. Mungkin minggu yang lalu kita bacakan, tapi ini sangat penting. Filipi 4 ayat 8.
Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kalau kita lihat kata ini satu demi satu, ini seharusnya menjadi saringan. Saringan apa? Kegiatan saya online harus masuk semua. Berapa itu tadi? Benar, 1, mulia 2, adil 3, suci 4, manis 5, sedap didengar 6, kebajikan 8 itu. Ya, pas 8, 4, 8. Harus masuk semua ini, 8. Kalau enggak, ya lebih baik ditinggalkan, diabaikan, dipinggirkan, dibuang. Kalau enggak bisa masuk semua. Karena ini berarti enggak dari Tuhan, kalau enggak masuk semua. Ya, ini Alkitab memang untuk kebaikan kita, untuk punya hidup yang penuh dengan kasih. Ya, seperti kalau kita nyetir motoran atau mobil pun di jalan yang mungkin jalan gunung, belok-belokan, dan ada batasan, ada seperti pelindung supaya nggak jatuh di pinggir gunung, nanti jatuh di jurang, nanti akibat mati. Ya, Alkitab kadang-kadang seperti itu buat kita. Itu memberi petunjuk, memberi perlindung supaya kita nggak jatuh ke jurang, nanti mati, seperti itu. Jadi apapun kita ketemu online atau lewat sosmed pun, ya maaf, pornografi itu akan merusakkan pikiran, sikap hati, emosi, tubuh. Jadi jangan mendengar, jangan jatuh ke dalam bohong ini. Mungkin ada sebagian di antara ini atau mungkin punya teman sudah merasa, wah ini kecanduan, sudah saya masuk, sudah saya lihat. Nah ini harus menghadapi dengan sikap serius. Berarti seperti Yesus berkata, kalau tangan atau mata atau telinga sudah membuat dosa harus dipotong. Ya, kalau kita seperti itu, enggak, ya badannya habis. Tapi maksudnya mungkin harus bikin keputusan yang ekstrim. Ya, ekstrim seperti apa, Pak Nathan? Wah, kalau sudah merasa, oh ini saya nggak bisa meninggalkan ini, sudah menjadi kebiasaan, kasih HP kepada orang. Matikan sel data Wi-Fi-nya. Jangan online. Jangan online. Itu ekstrim kan? Ekstrim. Wah, dunia ini semua online. Iya. Tapi kalau mau ikut yang jalan yang benar, yang tadi ya semua baik, yang sedap didengar, suci, ya harus melakukan sesuatu ekstrim. Atau mungkin untuk 1 minggu atau beberapa hari supaya bisa menguasai diri. Tapi semuanya dengan kuasa Roh Kudus. Jadi menurut saya itu ya mungkin kelanjutannya dari Pak Sukiman, pasti ada tambahan. Tapi dari saya 2 hal itu yang perlu punya sikap serius. Jangan main-main dengan ini. Dengan interaksi online dengan lawan jenis atau sama jenis. Dan juga apa yang kita lihat dalam kamar sendiri. Ini ya kita harus menjadi teladan dan kita harus menolak semuanya yang tidak dari Tuhan. Mungkin untuk waktunya saya serahkan dulu kepada Mas Happy, Pak Sukiman, untuk pembukaan dulu dari saya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Nathan. Untuk selanjutnya teman-teman nanti firman Tuhan akan disampaikan Pak Sukiman ya. Batasnya sampai jam 8 Pak. Nanti ada sesi tanya jawab untuk setengah jamnya sampai setengah 9. Oke, waktu dan tempat kami persilakan untuk Pendeta Sukiman boleh menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Terima kasih buat Mas Happy dan Pak Nathan bahwa penjelasannya cukup baik tadi dari Filipi 4 ayat 8 dan saya tambahkan di ayat 9 bahwa di ayat 9 itu dikatakan selain apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Selain kita pikirkan, di ayat 9 dikatakan ada di situ, kamu pelajari, kamu terima, kamu dengar, kamu lihat, lakukan itu. Garis bawah Alkitabmu, karena
tekanan yang disampaikan Pak Nathan cukup dalam dan kuat ya. Dan banyak sekali sekarang anak-anak Kristen hanya tahu dengar, tapi Kristen yang benar bukan pendengar, tapi pelaku. Nah, sangat baik pendahuluan dari Mas Happy tentang tadi disampaikan, kalau saya catat di sini dikatakan Mas Happy ada sesuatu yang cemar ya, itulah kasih yang palsu, cinta yang palsu, dan diperkuat oleh Pak Nathan kalau Tuhan setia kepada kita, bagaimana pertahanan kesetiaan kita di tengah-tengah dunia yang cemar lewat Filipi 4 ayat 8 tadi. Nah, sekarang waktu kepada saya tinggal 35 menit. Semoga bisa saya lalui dengan baik. Nah, sebelum kita tanya jawab. Sebelumnya, berbicara tentang cybersex, saya pengen kita buka Amsal 5. Amsal 5 ayat 7 sampai ayat 9. Jonathan bisa bantu saya. Amsal 5 ayat 7 sampai ayat 9. Saya akan membacakan buat kita. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat perikop pembacaan kitab Amsal, di situ perikopnya tentang nasihat mengenai perzinahan. Jadi kalau saya baca kitab Amsal pasal 5 ini, saya sangat diberkati dari ayat 1 sampai ayat 23. Ini berkaitan erat tentang cybersex. Tapi saya mau tanya dulu, apakah teman-teman paham apa itu cybersex? Saya sederhanakan pertanyaan saya. Apakah teman-teman adik-adik semua sudah tahu tentang seks? Apa jangan-jangan sudah tahu duluan sebelum dipelajari? Karena ada natur dosa dalam diri kita, ya. Jadi sebuah hal yang munafik kalau ada saudara bilang ke saya, Pak Sukiman, Bang Sukiman, saya masih polos, ya. Seperti Pak Nathan, saya seperti lihat ular di depan saya, ya. Jadi kalau ada orang saya masih polos gitu ya, paling yang saya percaya ngomong begitu cuman teman-teman saya dari Papua. Itu pun yang tinggal bukan di Sriwijaya, Sentani atau kota, mungkin dari Kruai Batu mungkin ya, yang agak masih murni ya, pedalaman. Jadi kalau orang bicara tentang seks, ya, ini sesuatu yang hati-hati, ya. Dan lewat pembacaan kita akan bahas pelan-pelan, tapi kita bertanya dulu, apa itu cybersex? Cybersex adalah sebuah aktivitas seksual lewat situs internet. Jadi sajian seks yang disajikan di internet, ya. Jadi di situ ada percakapan seks secara online, ya. Ada chatting secara online, ya. Berbagi gambar seks, ya. Di situ ada tubuh telanjang, ya. Berbagi video seks, ya. Ya, jadi sebuah software juga sudah dibuat, nah, tentang seks, dan ada bahan materinya dan gambar-gambar erotis, ya. Kalau saya lihat itu, Mak, ini gambar orang miskin yang tidak pakai baju dan tidak pakai celana, ya. Dulu saya hampir diuji, pertama lihat darah Yesus gitu ya. Pertama lihat, saudara. Kedua lihat, wow. Ketiga lihat, keempat lihat, kelima lihat, keenam lihat, untung ditampar Tuhan, kan gitu ya. Karena memang godaannya luar biasa. Godaannya hati-hati loh, hati-hati ya, jangan main-main. Sekelas hamba Tuhan yang tinggi pun jatuh dibuatnya kalau tidak ada pertahanan. Jadi ini sudah ada jutaan situs porno lewat internet. Ya, kalau kita cari hal-hal yang baik, malah hal yang tidak baik yang muncul. Iseng-iseng buka Instagram tentang kekristenan, yang muncul gitu-gitu ya di situ ya. Sudah disajikan di situ ya. Kemarin
Mas Happy dan Mas Adit bermain ke rumah minggu malam. Iya ya, ternyata sudah ada di situ, di dalam itu. Tanpa kita klik, dia muncul sendiri ya. Ada orang miskin yang nggak pakai baju, nggak pakai celana. Untung pakai dalaman, ya kan? Nah, jadi adik-adikku yang dikasih Tuhan, cybersex bukan hanya penglihatan dan perkataan, tapi merupakan sebuah tindakan bermain peran, role play, seksual secara virtual. Ya. Dan lewat internet ini ada 2 orang bahkan lebih ya yang bertukar pesan, gambar, ya, emosi seks yang menjelaskan pengalaman-pengalaman dosa mereka, karya-karya dosa mereka, mana yang lebih hebat. Oh, nilai dosamu di sini ya, nilai dosaku di sini. Yuk bagi yuk. Wah luar biasa kamu ya. Nah, jadi gitu. Permainannya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman, pemakai internet terbanyak untuk melihat hal-hal yang berbau pornografi. Ya, sebelum kita masuk ke Amsal 5, kita lihat sejarah cybersex dulu ya. Jadi 10 tahun terakhir ini perkembangan minat yang saya bilang minat yang salah di Indonesia sudah berkembang lewat internet ya. Internet bukan lagi dipakai sebagai sarana edukasi, tetapi internet dipakai menjadi media sosial omong kosong, hoax ya. Media sosial omong kosong. Saya lihat juga di situ ada TikTok, IG, Facebook, WhatsApp yang mencari jati diri, pengakuan diri bukan dari Tuhan, tapi dari manusia. Lihat aku, ini aku, ya. Ya, jadi banyak itu muncul. Bahkan orang-orang gereja pun kuliah di situ. Kasihan ya, luar biasa orang-orang itu. Jadi teman-teman perlu dikawal generasi sekarang lewat pertumbuhan biologis, psikis, pertumbuhan sosialnya, supaya anak zaman now ini tidak diikat dengan perilaku seks yang salah di internet. Sangat disayangkan teman-temanku kalau otakmu yang indah itu, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, kau bentuk menjadi otak mesum. Ini peringatan keras dari saya ya. Tolong otak itu yang baik lah ya. Konsumsi otaknya yang bagus ya. Jangan lihat orang ya mesum semua, lihat ayam mesum sampai lihat paha ayam itu mesum. Ya kan gawat kamu ya. Ayam itu dimakan loh, bukan dilihat wow. Nah, jadi gara-gara mesumnya terbentuk kamu begitu kan. Kasihan saya lihat wajahmu ya. Jadi adik-adik yang saya kasihi, ini perilaku-perilaku yang sangat berbahaya, apalagi ini bukan hanya menyerang orang yang pacaran atau tidak pacaran, menikah atau tidak menikah, karena itu tidak menjamin kekebalan kita menghadapi cybersex ya. Yang sudah menikah pun ada yang melakukan ini. Contohnya seperti apa Pak Sukiman? Mereka yang dipisahkan jarak, waktu dan tempat. Ayo Pak, ayo Mah kita video callan sambil telanjang-telanjangan. Nah ini kan, jadi nggak membangun kekudusan dalam pernikahan. Jadi alasan jarak jauh suami istri, ayo kita telanjang-telanjangan karena ini kebutuhan. Nah, kan repot ya. Karena mungkin suaminya berlayar atau suaminya seorang abdi negara, bertugas di luar negara. Jadi karena memenuhi kebutuhan itu ada sedikit kompromi. Nah, yang menikah aja diserang loh. Apalagi yang nggak menikah ya. Jadi hati-hati di situ ya. Nah, jadi teman-teman, saya tadi bilang yang sudah menikah pun ada yang melakukan kegiatan cybersex ya, menonton video porno bersama untuk meningkatkan kualitas seks mereka dengan gaya-gaya, bukan gaya manusia, saya lihat ada gaya binatang di situ ya. Jadi ini menjadi sarana untuk pelarian seks, penempatan seks, anugerah yang diberikan Tuhan dengan cara yang salah. Jadi sekarang sudah mulai berkeliaran penyedia jasa cybersex ya, adik-adikku yang kukasihi, hati-hati ya. Dari sekarang saya baca-baca itu udah mulai pasang member. Di member itu ada service chatting seks ya, video call seks, gambar, ada game yang berbau seks, dan video-video ini yang menggiring kita yang melakukan dosa perzinahan atau prostitusi. Ini sudah dijual beli dan sudah berkembang ya. Ini yang disebut dengan bisnis jinah di zaman postmodern ya, bisnis jinah. Jadi kadang saya bingung ya, saya tanya kenapa ya kamu simpan video begitu ya, bang pak kita kan udah dewasa ya, kan sudah dewasa Pak, jadi wajar lah nonton yang gini Pak.
Dewasa. Kau dewasa dalam hal apa? Janggutmu, kumismu, dadamu, punggungmu, bokongmu, itu dewasa. Iya Pak, kan saya udah dewasa, wajar lah Pak, gitu-gitu Pak. Alah Bapak ini kok kaku kali pun, wajar lah. Hah? Dosa kok wajar? Jadi dosa sekarang mau dibuat wajar. Wah, dosa kok diwajarin ya? Nah jadi hati-hati adik-adikku, baca Alkitab lah secara konsisten. Ya, paling sialnya adalah baca Alkitab kau nggak konsisten, tapi download dan nonton video porno konsisten kali kau. Konsisten kali ya, ada 1 kali 1 minggu konsisten dia, ada yang 2 kali seminggu ya, saking konsistennya seperti makan obat dia, ada 3 kali sehari ya, 3 kali sehari ya, yang model gini mau di-download, ditonton, dikoleksi ya, banyak kali koleksi apanya, private-nya, yang tidak bisa disentuh oleh orang bahkan Roh Kudus, ya kan, yang disentuh Roh Kudus, makanya kudus di mana-mana ya, jadi ada yang beginilah. Gini yang disebut gimana ya? Saya bersyukur ya. Saya lihat generasi X, generasi Y, generasi Z sudah kita lewati ya. Kemarin saya dengan Mas Happy membahas generasi milenial. Saya mau tambahkan sekarang generasi Alpha. Generasi Alpha ini adalah generasi yang paling banyak menggunakan akses internet ya, generasi yang harus dikawal dengan kuat ketat ya. Jadi dulu Indonesia itu kalau saya masih masak ya, masih pakai kayu, ambil di bukit pakai kerbau ya kan, saya potong-potong, saya kapak ya, saya masih masak di sebuah apa sih tanah liat ya bahasanya periuk ya kalau di daerah kami ya. Jadi sekarang itu sudah ada hal-hal yang wah modern luar biasa, sampai ini aja ada lampu-lampunya, heran saya lihatnya, padahal bukan punya saya, punya teman sih dikasih. Nah jadi perkembangan teknologi ini buat kita terheran-heran sampai kita datang merantau ke Surabaya ini dari kampung sana ya kan, tinggal pencet semua ya. Alkitab pun dipencet ya, bukan dibuka lagi Alkitab ya, dipencet Alkitab namanya. Jadi Indonesia yang dulu mana dengan kemurniannya, pelajaran-pelajaran moralnya, PMP PPKN-nya, budaya yang sangat luar biasa dari segi budaya, ras, agama, pendidikan moral sekarang sudah mulai terkikis ya. Zaman Edan ini aduh banyak sekali fenomena-fenomena yang salah. Dulu saya lihat guru saya dari jauh takutnya setengah mampus, lihat saya pendeta saya dari jauh kalau bisa saya bawa tasnya itu, tempat jubahnya itu, bangga sekali saya. Nah sekarang lihat guru pun aduh ya kan, nggak ada takutnya, malah gurunya mau didemo ya, lihat pendetanya dimaki-maki ya, zaman Alpha ini ya. Nah, jadi moral itu udah mulai terkikis. Nah, kesalahan itu bisa terjadi dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, lingkungan gereja dan lain-lain. Yang paling menyedihkan adalah peran kita sebagai gereja. Pengajarannya udah mulai aneh-aneh ya. Masuk TikTok lagi. Dunia udah masuk si Batak satu itu, wah repot ya kan udah masuk dia ya, udah mulai berkoar-koar dia, apa dia cari like, share, subscribe, mati pula aku kalau tujuanku itu, iya kan? Ini hanya tujuannya membangun lewat satu wadah yaitu Tiranus atau MNB ini ya. Jadi norma-norma di zaman Edan ini udah mulai luntur, arah dan peletakan firman Tuhannya udah mulai kabur, teologinya udah mulai abu-abu. Jadi bicara seks ya, bicara seks ini kita harus hati-hati ya, sungguh hati-hati karena seks ini, cyber seks ini bertujuan meningkatkan khayalan di otakmu itu sehingga tingkah lakumu seperti berkencan bercumbu dalam imajinasi yang kau kembangkan lewat pikiran, kemudian nanti kau buat program-program dosa yang kau aktualisasikan lewat tontonanmu itu, chattinganmu itu, kamu lihat di HP itu, di gadget itu, terus kamu mengadakan pertemuan ya dengan jalang-jalang yang ada di sana, pria jalang atau perempuan jalang, kemudian kalian berzina. Ya, cyberseks memang tujuannya seperti itu. Jadi cyberseks tujuannya bukan untuk menyalibkan daging, tapi menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali lewat dosa perzinahan.
Ya, jadi berinternetlah dengan memakai perisai firman Tuhan supaya kita aman. Jangan buang waktu orang tuamu daripada menatap Tuhanmu, daripada menatap keluargamu, temanmu. Banyak kali gue anak-anak sekarang itu natap layar ya. Kecil-kecil sudah pakai kacamata radiasi, sudah minus plus ya. Matanya rusak. Jadi relasinya di layar, bukan di keluarga lagi. Saya kunjungan satu keluarga, shalom, nggak didengar shalom saya karena layar, ya, karena HP ini. Shalom, nggak didengar. Woi, shalom, baru mereka dengar suara gembala, ya kan, berteriak. Gembala zaman sekarang sakit kepala. Dulu tongkat gada dipukul aja domba-domba dengar. Sekarang gara-gara tontonan ya. Jadi internet ini bahaya. Jangan buang waktu untuk melihat itu. Berelasilah dengan orang-orang sekitar kita. Lebih banyaklah melihat dunia fakta daripada dunia maya. Ya, ya. Jangan lihat HP terus ya. Nggak sadar udah 6 jam ya kan. Istri saya lihat HP terus. Nggak masak ikan, nggak masak sayur. Masa saya yang masak? Gara-gara lihat HP terus. Nah kan bahaya ya tantangannya. Jadi itu. Jadi di zaman modern ini cyberseks berpotensi sekali menghancurkan satu tujuannya. Apa yang dihancurkan? Disebutlah ini pernikahan. Sehingga pernikahan yang merupakan perwujudan janji setia kepada Allah diingkari, dilupakan secara sengaja, terpikat dengan sajian seks lewat internet. Ya. Jadi teman-teman, adik-adik, seks diberikan Tuhan untuk dikelola dalam rumah tangga. Jadi hati-hati dengan perilaku seks, zina di luar pernikahan. Karena itu diberikan untuk dikelola dalam pernikahan. Saya kelola dengan baik. Saya bicara dengan Mas Happy, saya bilang begini. Saya bersyukur anak saya lahir itu putih bersih. Dan saya beri dia nama Deborah. Kenapa? Padahal bapaknya begini bukan putih, mamanya lagi, aduh, warnanya bukan seperti itu. Kok bisa? Saya jaga seks saya dengan istri saya. Selama saya tahu dia ada di perut mamanya, saya nggak ganggu mamanya. Jadi saya bisa kekang diri saya. Itu hormat istri saya yang di samping saya ini lihat saya. Saya nggak menjadikan dia binatang untuk itu. Dari muda saya jaga itu. Saya bawa sampai pernikahan. Bahkan sampai lahir anakku. Saya gendong. Kami memuji Tuhan, berdoa. Kami cari nama yang tepat dengan begitu susahnya pelayanan zaman sekarang. Sesuai namanya itu berat sekali dia tanggung. Sampai dia jahitan itu banyak. Saya bersihkan, saya mandikan, saya panaskan air hangat. Saya mandikan anak saya mandikan istri saya. Saya harus masak, saya kerjakan semua. Saya mencintai dia sampai istri saya nangis. Pak, terima kasih Pak untuk cinta yang kau beri. Nanti kalau aku sudah sehat betul, gantian kita melayani. Jadi cinta yang dibangun itu lewat moral yang kita lihat dari Alkitab. Ya, bagaimana kita menghormati pernikahan, rumah tangga, keluarga besar, baik dari pihak laki dan pihak perempuan. Kalau di masa mudamu pun kau main-main, kau rekatan seperti itu masih salah satu dosa karya setan. Belum lagi yang lain kita pelajari. Ini masih salah satu, belum yang lain. Wah, membahas ini pun saya lihat dulu waktu ya, sudah jam berapa ini? 7.43. Sebentar, kita lihat Amsal 5 ini dengan cepat. Nah, jadi adik-adikku, Tuhan memberi seks untuk dikelola di dalam pernikahan. Ya. Jadi hati-hati dengan seks yang ada di birahi kita masing-masing. Ya, jadi kalau begini teman-teman, kalau ada yang birahi samamu, segera lari. Larilah seperti Yusuf. Yusuf ketemu istri Potifar, dia langsung lari. Ya, Happy Jonathan, bukakan Kejadian 39 ayat 7. Kejadian 39 ayat 7.
Kejadian 39 ayat 7 dikatakan demikian. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Mari tidur dengan aku. Nah, jadi kalau kita baca ayat berikutnya di Kejadian 39 bagian C, Kejadian 39 ayat 6C, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi udah manis sikap kita, elok paras kita, anak Tuhan kita, cerdas kita, karismanya dari kita. Setan itu yang memakai istri Potifar itu mau menghancurkan karisma Tuhan di dalam dirimu lewat tubuhmu. Dihajarlah kau. Dimainkannya lah kau, ditipulah kau, diperalatnya kau, diikatnya kau, matilah kau. Nah jadi di sini hati-hati adik-adikku yang sangat kukasihi dalam Tuhan. Nah jadi hati-hati dengan motivasi dalam diri kita, nafsu birahi dalam diri kita harus sungguh dikontrol oleh Tuhan. Karena itu menjadi kekuatan yang kita pakai untuk menghadapi dunia ini. Kadang-kadang iblis mengajari kita ya untuk menyusun rencana picik. Kemudian pelan-pelan kita wujud nyatakan tindakan lahiriah dan melahirkan karya-karya dosa. Amsal 5 kita itu ternyata sangat gampang tergoda untuk melakukan seks di luar nikah, ya. Jadi hati-hati dengan rayuan seks di internet dari pribadi-pribadi jalang. Ya, kenapa saya tidak selalu mengedepankan ayat yang mengatakan perempuan jalang dalam kematian kekal. Catatan Amsal 5 ayat 5 mengatakan kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Jadi kalau kita nggak hati-hati, langkah kita nanti kepada kematian yang kekal, ya. Dan zina itu menempa kita menjadi orang yang kejam, memperkosa, membuli, menjelekkan. Amsal 5 ayat 9. Amsal 5 ayat 9 dikatakan, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Siapa kita salah satunya yang ada di situ dengan permainan kita yang sangat kejam untuk mengambil keremajaan orang. Kalau kau ada di situ saat ini, bertobat. Bertobat, ya. Nah, jadi sudah main-main di situ, lama-lama dengan permainan itu, ya, baru kita sadar itu dosa, ya. Kadang-kadang ujung-ujungnya penyesalan di akhir cerita, ya. Amsal 5 ayat 11 sampai 13. Amsal 5 ayat 11 sampai 13 menggambarkan sebuah penyesalan di akhir cerita, dan pada akhirnya ini endingnya, ya, ending dosa kadang-kadang gini, engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Terus lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Ayat 13. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Jadi mulai menyesal, ya. Kutanya dia, kenapa kau nggak punya keturunan? Mulai menyesal. Bahkan ada ion tubuhku. Nggak tahu aku itu dulu insinyur, dokter. Ada yang kubung di kamar mandi, ada yang kubung di sana. Ngapain? Onani. Kasihan kali, ya. Kupegang dungkulnya goyang. Goyang dungkulnya. Jarang kau lari, ya. Sering berkarya di kamar mandi, ya. Habis sabunnya. Yang sekarang lebih hebat, ya, bukan sabun sampo lagi, ya. Hand body, ya. Mantap kali karya dosamu. Luar biasa, ya. Menyesal di akhir cerita. Minta didoakan pertobatan. Ya kan? Mau ketawa aku gimana, ya. Udah panggilan menolong orang seperti ini. Ada yang nggak bisa hamil lagi, ya, perempuan-perempuan, ya. Karena main-main begitu. Nah, jadi zina membuat kita menjadi orang yang penuh penyesalan. Dan di Amsal 5 ayat 22 dikatakan juga kita menjadi seperti orang fasik
yang tertangkap dan terperangkap. Amsal 5 ayat 22, Jonathan. Mari kita baca, dikatakan di situ, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ya, ada yang tertangkap di parkiran, ya, ada yang ditangkap pos kamling, ya. Karena sekarang cinta itu bukan di tangan Tuhan, ya, di tangan satpam. Ya, ngapain kalian? Ya kan? Wih, ngapain kalian? Kok ajeb-ajeban? Ya kan? Iya, gara-gara nonton internet kami jadi apa? Selain teori kami mau praktek. Dibawa ke pos gitu ya. Ditanya rumahnya, orang tuanya di mana? Ternyata dari luar daerah. Karya apa ini? Ini kami sebut karya apa? Kebo. Apa itu kebo? Kumpul kebo. Oh, kumpul kebo. Oh, iya, kita sakit kepala. Ya. Kejadiannya 2019 baru dikatekisasi 2018. Baru 1 tahun dia angkat sumpah di hadapan Tuhan, ya. Udah buat dosa kan begitu. Ayo adik-adikku. Ya, mulai hati-hatilah kita, ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk melawan ajakan supaya kita tidak jatuh dalam dosa perzinahan lewat cyberseks ini? Ada 2. Yang pertama, seharusnya kita hormati perkawinan kita nanti dan kita nikmati pasangan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Ya, kalau kuliah istriku, ya, ibarat aku makan nasi Padang lengkap semua bumbunya. Kadang-kadang kuliah nasi Padang itu nggak lengkap lagi semua, tapi cinta Tuhan yang menyempurnakannya. Mungkin kau paham maksud omonganku ini. Kau harus paham omonganku ini, ya. Perlu ulangi. Kadang-kadang dia pun lihat aku begitu. Wah, suamiku ini nasi Padang komplit. Udah hilang ininya, sayurnya, beberapa bumbunya. Karena Tuhan lah, ya. Karena Tuhan kita menerima, kita dipulihkan, kita menguatkan, kita disempurnakan. Lahirlah dari buah kandungan. Itulah cinta yang luar biasa. Jadi adik-adikku, nikmati pasanganmu yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Jonathan, buka Amsal 5 ayat 15 sampai 19. Ganti-gantian dulu kita baca, Jonathan. Jonathan yang baca. Amsal 5 ayat 15 sampai 19. Minum dulu, Bapak. Ayo, Jonathan, baca. Oke. Amsal 5 ayat 15. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri dan jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah sendangmu, bersukacitalah dengan istri mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Itu sampai. Terima kasih Jonathan. Jadi adik-adik yang kukasihi, ya, cintai pasanganmu, pemberian Tuhan kepadamu, ya. Minumlah air dari kulahmu sendiri, ya. Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Diberkatilah engkau dengan istrimu, ya. Jadi kau jangan lagi biarkan pikiranmu menerawang jauh ke rumah orang lain. Hati-hati dengan rumput tetangga, ya. Kualitas hidupmu dimulai dari masa mudamu. Masa mudamu adalah pikiranmu. Pikiran melahirkan sebuah perkataan. Perkataan melahirkan sebuah tindakan. Tindakan menjadi sebuah kebiasaan. Itulah nilai hidup dan kualitas hidupmu. Kalau di masa mudamu otakmu itu menjadi otak mesum, bagaimana nanti masa depanmu? Ya, fokuskanlah pikiranmu pada pasangan hidupmu nanti supaya kau tidak seharga nasi Padang 50%. Ya, hormati relasi pernikahanmu sehingga kepuasan seksmu itu tidak hanya berdasar pada sebuah biologi dan ilmu komunikasi, tetapi hubungan seks yang kau alami itu
menjadi kepuasan ilahi. Saya mau bilang, waktu saya ketemu istri saya, ya saya belum unboxing ya. Kami doa dan nyembahan dulu. Ya, kami doa memuji Tuhan. Ya, jangan sampai cinta hamba Tuhan itu cinta dunia. Ya, jadi bersetubuh lewat doa dan penyembahan. Nikmat sekali. Mau kau alami? Ya itu privasimu lah. Jangan kau undang aku. Nggak ngerti aku itu. Aku cuma kasih caranya ya. Mau kau nikmati pasanganmu, lakukan cara seperti itu. Ya, jangan nonton video itu. Bukan itu caranya. Ya. Yang kedua, sadarlah bahwa Tuhan itu mengawasi perbuatan-perbuatan kita. Nggak ada sedikit pun perbuatan yang luput dari tatapan mata Tuhan. Jonathan, bacakan Amsal 5 ayat 21. Amsal 5 ayat 21. Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasi. Iya. Jadi janganlah kita menipu diri ya, berkata bahwa Tuhan nggak melihat gerak-gerik kita. Ya waktu saya 5 menit lagi, Ia melihat kita dan membuat perhitungan dengan kita. Dan jangan main-main dengan Tuhan ya. Ya. Saya katakan tadi perbuatan kita lahir dari ucapan perkataan kita. Jadi ucapan kita harus berwibawa ya. Ucapan yang berwibawa tidak sembarangan ditempelkan bibirnya kepada pribadi yang jalang. Nggak ada gaya begitu ya. Nggak ada begitu ya. Jadi kalau perkataanmu berwibawa, bibirmu berwibawa. Ya, jangan asal nyocos saja ya. Sayangku, cintaku, kaulah segalanya bagiku. Nggak ada itu. Ya. Kalau ada orang ngomong gitu, udahlah, tinggalkan aja dia, nggak benar itu ya. Jadi perkataan yang berwibawa itu harus. Jonathan baca Amsal 5 ayat 3. Amsal 5 ayat 3. Oke, bentar. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Jangan berkecil hati perempuan ya. Tadi saya udah janji, ini bukan hanya ditujukan kepada perempuan. Setiap pribadi yang jalang menurut ukuran dosa dan permainan karya dosanya. Jadi kadang-kadang laki-laki juga pintar gombal ya. Hei laki-laki ngaku. Ayo kita ngaku yuk. Jangan gitu ya sama adik-adik kita ya. Ya, jadi hati-hati karena perkataan-perkataan gombal ini ada di mana-mana ya. Ya, jadi bibir pribadi yang jalang itu sangat berbahaya. Karena dapat mengacu pada pujian yang dipakai untuk menarik dan menggodamu sehingga kamu lemah iman ya. Orang yang lemah iman itu sering dijerat sama gombal kelas kakap. Ya, Amsal ini menjelaskan seperti madu yang menawarkan rasa nikmat sesaat dan perkataan muslihat yang menggoda, yang sangat licin dan memikat. Lama-lama engkau terpikat. Ya, jadi hati-hati guys dengan apa yang kelihatan begitu menggiurkan ya. Ternyata itu mematikan itu ya. Kenapa? Karena bibir yang meneteskan madu itu ternyata lama-lama pahitnya nanti seperti empedu. Ya. Hati-hati dengan perkataan puji dan puja yang membuat kita terbuai dan terlena. Pelan-pelan kita dibunuhnya dengan perkataannya yang sangat tajam seperti pedang bermata dua. Mana buktinya? Amsal 5 ayat 4. Jonathan, bacakan lagi deh. Amsal 5 ayat 4. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Nah, ya. Jangan membangun relasi dengan orang seperti ini. Ya. Orang jalang seperti ini kau jauhi. Pribadi jalang. Jalannya pasti kepada kematian, bukan jalan kehidupan. Bacakan Jonathan Amsal 5 ayat 6. Amsal 5 ayat 6. Oke, saya baca. Ia tidak menempuh jalan kehidupan. Jalannya sesat tanpa diketahuinya, ya. Jadi minggu lalu udah kita bahas hubungan yang sehat dimulai dari sebuah tatapan mata. Mata ketemu mata. Tidak ada bedanya antara pria dan wanita. Saling memikat untuk memuaskan keinginan lewat mata. Ya, terlatih dengan permainan daging yang mengandung racun mematikan lewat tatapan mata. Sekarang bukan mata.
chatting dengan chatting. Kemudian mengarang bebas di chatting, keluarlah karya rayuan spektakuler. Sampai kalah Kidung Agung ciptaan Salomo kau buat. Ya, kalah Kidung Agung dengan karya chattinganmu. Jadi adik-adikku, marilah kita terus bergantung kepada Tuhan, setia kepada Tuhan ya. Jangan main-main ya. Ya, hargai persahabatan kita, persekutuan kita, pasangan kita. Kita ini disebut persekutuan atau gereja kudus dan am. Bawa karya zina ke dalam persekutuan yang kudus dan am. Karena lewat cara itu, kalau kita tidak hati-hati, kita akan hancur. Ujung-ujungnya yang diberi kepada kita adalah kematian kekal. Sampai di sini dulu, Mas Septian Happy. Saya serahkan kembali. Oke, terima kasih Pak untuk pemaparan materinya yang Yap. begitu boleh memberkati kita semua yang boleh mendengar. Oke teman-teman semua yang rindu mengajukan satu pertanyaan buat Pak Sukiman atau Pak Nathan ya, saya persilakan teman-teman untuk ruang diskusi. Jikalau ada pernyataan ya, ingin hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, ini abang saya Salom, Bang Ian, Silalahi. Shalom. Shalom, shalom. Salam dari Papua. Horas. Wah. Halo. Boleh bertanya Mas Happy? Ya, silakan Bang. Silakan Bang ya. Pendeta Ian, silakan ya. Silalahi. Terima kasih untuk Amang Siagian, firman yang tegas, keras, dan memberkati. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengedukasi apabila yang melakukan atau yang mengalami kejatuhan dosa seksual itu adalah seorang pendeta yang sudah melayani di jemaat, dan kami sebagai rekan-rekan itu tidak bisa untuk mengingatkan karena secara kesenioran ya kita junior, beliau senior, dan kita juga punya etika, punya tata krama. Kami bergumul untuk mengingatkan bagaimana kira-kira Bapak ketika kita melihat ada pribadi yang seharusnya jadi panutan tetapi mengalami hal itu. Kalau kita, bagaimana kira-kira pendekatan yang tepat, pendekatan yang efektif untuk mengkomunikasikan hal ini agar yang pertama kebenaran itu boleh disampaikan kepada beliau, sisi yang lain beliau juga yang merasa tersinggung. Terima kasih. Ya. Silakan. Silakan Pak Nathan. Pak Nathan dulu lah. Monggo, senior saya. Silakan Bapak. Ya, itu pertanyaan yang baik ya Mas Ian. Saya juga berterima kasih beberapa hari yang lalu diteruskan pelajaran dari hidup Ravi Zacharias ya. Karena dia memang senior sekali, bahkan almarhum sekarang Ravi Zacharias, dan betul bisa jadi dari senior dan mungkin kita sebagai junior atau yang lebih muda lihat polanya yang kurang sehat, bahkan tahu hal yang tidak baik. Nah, wah ini pertanyaan yang sangat baik. Saya mau menyampaikan beberapa hal kalau boleh terkait ini. Yang pertama, pada umumnya supaya teman-teman di sini juga mengerti, ini cukup penting dan cukup serius. Kenapa? Karena kalau gembala itu mempengaruhi banyak orang, jemaat, bahkan ada yang di luar jemaat. Dan bagi yang punya panggilan menjadi hamba Tuhan, saya tahu ada yang di antara kita, itu sesuatu baik sekali, puji Tuhan. Tapi juga harus waspada atas godaan, karena seperti setan lebih mau menjatuhkan orang yang dilihat banyak orang. Karena nanti itu akan mempengaruhi lebih banyak orang secara negatif. Bisa jadi seperti itu.
Ya, jadi itu sebabnya ini pertanyaan yang penting dan perlu dipikirkan. Karena semoga ya kita semua ada saudara, ada rekan, ada teman sepelayanan yang saling bertanggung jawab. Itu yang pertama. Harus ada sistem, harus ada rekan, harus ada sahabat di antara pelayanan atau mungkin di gereja yang lain akan saling mempertanggungjawab dan kita terus terang dengan orang tersebut secara rutin. Ya, kalau belum ada itu, ya kita juga bisa lihat dari Alkitab. Kalau kita lihat dari Alkitab, sebenarnya kita pakai nats ini beberapa minggu yang lalu dalam penafsiran Matius. Karena ayat-ayat ini sering disalahgunakan tentang doa, tapi nats ini tentang penasehat atau menasihi sesama saudara. Ini dari Matius 18. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Dalam mata Tuhan, ya memang tidak ada seperti yang senior, junior seperti itu di mata Tuhan. Dan bahkan di Timotius satu ayat lagi, ini 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, berarti kalau kita lihat seseorang yang senior, yang lebih tua daripada kita, dan kita khawatir kita ya dengan rendah hati, dengan prinsip Alkitabiah, ya kalau saya pribadi ya cenderung ke situ yang otoritasnya firman Tuhan. Jadi atas otoritas firman Tuhan, bukan atas tradisi, kebiasaan. Karena itu bisa dari manusia, bukan dari Alkitab. Bisa dari Alkitab, tapi juga ada yang dari manusia. Jadi baiknya kita membandingkan apa yang dari Alkitab dan bagaimana kita bisa menjawab, menolong. Untuk apa? Bukan untuk mempermalukan, untuk menjelekkan, untuk meremehkan. Tapi untuk memuliakan Tuhan. Untuk membangun tubuh Kristus. Untuk kesucian. Supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Dan supaya tidak jatuh terus. Atau mungkin ini belum diketahuan oleh banyak orang. Tapi mungkin seperti dalam pertanyaan Mas Ian. Mungkin Mas Ian tahu tentang seseorang. Tapi mungkin belum banyak orang yang lain tahu. Sesuai dalam Matius 18, ya Mas Ian, tapi ayat berikutnya, kalau dia nggak mendengar satu orang, bawa saksi, mungkin ada yang lain. Tanpa bergosip, tapi mungkin ada yang lain tahu. Dan bisa memberi nasihat supaya dipulihkan, supaya kembali kepada jalan yang benar dan bisa menjadi alat yang suci untuk terus menggembala dan terus memberi pembinaan bagi jemaat dan bagi yang lain. Sekali lagi, ini hal yang sangat penting. Ini sebabnya, karena ada pertanyaan, ada kasus, sudah banyak kasus. Ya, sayang sekali. Di gereja Protestan, gereja Katolik, banyak sekali orang jatuh dalam dosa yang susila, tidak moral, seksual ini. Jadi kita harus berjaga-jaga dengan baik. Dan apalagi mendukung dengan rendah hati, dengan kasih, yang lain kita lihat dalam godaan dan pergumulan. Ya, monggo ya Pak Sukiman menambah juga. Ya, Monggo. Ya, monggo. Monggo. Iya. Monggo samin derek Gusti. Oh ya. Ilmu belangkon. Ilmu belangkon. Kawan-kawan angkat tema itu ya. Nah, jadi apa yang disampaikan Pak Nathan lewat Matius 18 ayat 15 sampai nanti kita selesaikan di ayat 17 itu tentang menasihati sesama saudara. Saudara kita adalah gembala kita. Bukan pemimpin kita. Kalau kita takut menegur pemimpin kita,
maka siap-siaplah kita dibawa dalam kesalahan berikutnya. Ya, jadi saya dipanggil Amang. Janganlah panggil saya Amang ya, apalagi di depannya dipanggil Si. Lama-lama saya Si Amang ya. Nah, jadi gini, saudaraku, Ian Baptista Silalahi. Kadang-kadang kalau saya lihat kasus seperti ini, memang kita harus lihat Alkitab ya, seperti kata Pak Nathan tadi. Langsung saya ambil mentalnya Nathan. Mau siapapun dia, mau dia raja, mau dia gembala, kalau saya ambil sikap mental Nathan, saya akan siap memberikan dia masukan-masukan. Ya. Sepertinya ngelit. Suara saya jelas didengar? Jelas, Mas jelas Eki? Pak, jelas. Jelas ya. Ya, terima kasih. Tapi sebelum kita mengambil sikap Nathan, lihat pribadi Nathan. Menegur Daud bukan di depan orang banyak. 4 mata. Iya kan? Seperti kata Pak Nathan, sama pula namanya Nathan kan? Nabi Nathan. Jadi sampaikan secara tegas dan lugas. Tapi saya masih muda. Saya gini. Untuk kebenaran kita di penjara, banggalah. Di luar sana memang dia nggak di penjara, bebas dia. Tapi dia terpenjara sekalipun dia bebas karena tidak berani menyuarakan kebenaran. Saya bilang ke istri saya, kalau untuk kebenaran nanti saya dimatikan, berbanggalah kau antar saya ke kuburan. Bangga. Senyum kau. Senang. Karena bukan korupsi aku diantar ke sana. Bukan karena harta. Karena angin ini enggak tahu di Alkitab mana. Ini kan bahasa-bahasa dunia yang menakut-nakuti kita, para pelayan Tuhan. Ya, jadi kalau jemaat sudah disakiti, kok kita ke jemaat ya? Keluarga lah, nggak lihat istri dan anak dah. Kok punya mainan di luar? Nggak usah lihat istri dan anak. Bacaanmu tiap hari itu apa? Saat teduhmu tiap hari itu kok bisa kita bersaat teduh mikirin si ladies di luar sana ya? Terima kasih Tuhan. Selesai ku baca ini saya akan berkarya dengan dia. Ya, yang dibaca apa? Yang direnungkan apa? Yang diingat apa? Sekarang bahaya ya. Berkhotbah di mimbar, dipercepat khotbah hari Minggu supaya bisa nonton tinju profesional. Karena jamnya udah mau datang. Hari Minggu pula. Jadi kadang-kadang banyak sekarang di gereja, duduk di gereja, tapi yang dipikirkan dunia. Lebih baik saya di kafe mikirkan Tuhan daripada di gereja mikirkan kafe. Dua hal yang berbeda. Ya, jadi hamba Tuhan ini pun ngapain selama ini? Berarti ada kepura-puraan ya. Nah, jadi yang saya gambarkan juga dari Daud. Dia nyaman di atas sana. Posisi lagi berperang. Uria bekerja keras. Lewat zona nyamannya lah dia jatuh. Jadi kalau saya milih tidur, milih zona nyaman, nggak melayani saya tiap hari, saya pasti jatuh. Saya pastikan itu. Saya pastikan. Jadi saya isi kegiatan saya terus dengan firman Tuhan. Setitik tidak ada firman Tuhan yang masuk setan. Ya, lewat siapa? Perempuan. Lewat siapa? Kedudukan, kekuasaan. Lewat siapa? Uang. Ya, jadi godaan-godaan seperti ini yang bahaya, saudaraku. Ya, tegur dia di bawah 4 mata. Jadilah Nathan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Menjawab, saudara Silalahi. Ya, Pak, saya ingin melanjutkan sedikit karena di sini PC saya, laptop saya baterainya low di Papua, malam mati lampunya. Jadi saya sambung lewat by telepon ya. Saya telepon Mas Happy, nanti bisa diperdengarkan suara. Terima kasih. Oke. Speakernya Mas Happy. Ya, ini ada satu pertanyaan mungkin bisa dijawab dulu. Ya, ini dari Fredrik. Ya. Ya, ini di chat pribadi.
bagaimana cara kita dengan paling sederhana dan paling mudah ketika seorang Saya ini agak hati-hati menjawab pertanyaan ini. Bagaimana cara kita dengan paling sederhana dan paling mudah? Ini kalau negur dosa zina, nggak perlu merendah. Tegasin aja. Jadi dia udah mau pegang api, kita malah jangan ke sana ya. Saya lebih diberkati candaan siapa itu? Stand up komedi Batak itu. Ya. Orang udah kebakaran, ada kebakaran cepat, udah kebakar duluan. Jadi kalau dia ada di situ, ya kadang-kadang gini, kita sulit menafsirkan kesederhanaan seseorang. Dipikir gara-gara saya begini saya marah-marah, bukan. Ya, jadi menafsirkan kesederhanaan, kelemah lembutan seseorang bukan dari gaya tubuhnya, suaranya. Hati-hati. Tapi dari makna, isi, dan tingkah lakunya. Ya. Jadi bagaimana cara kita dengan paling sederhana dan paling mudah ketika seorang muda terjerumus dari hal-hal yang sudah berbau zina? Hanya lewat Alkitab saja. Panggil dia. Tapi saya ingatkan, tidak ada manusia bisa merubah manusia, hanya Tuhan. Bagaimana merubah dia? Bergumul pula kita di tempat kita. Kadang-kadang sampai 2 puasa. Kadang-kadang untuk menjumpai dia, kalau Tuhan nggak suruh, belum maju kita. Ya, jangan kita paksakan diri kita sebelum Tuhan suruh. Ya, supaya dia kembali bertobat itu. Nah, kalau dia udah terikat di situ, melepaskannya itu, banyak yang bilang doa pelepasan, banyak yang bilang pelayanan. Tapi kalau dia nggak berubah, kalau memang Tuhan nggak pakai kita, ya jadi itu hati-hati juga menjawab pertanyaan Frederick ini. Frederick ya. Jadi bukan tekanannya bersikap sederhana dan paling mudah. Ya, jadi kalau kita bergaya sederhana dan membuat semua mudah, saya pikir bukan di situ tekanannya. Bisa menjawab, Frederick? ya baik Pak. Oke, silakan teman-teman yang mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, boleh buka mikrofonnya ataupun ditulis di kolom chat. Ya, silakan. Saya mau bertanya. Sebentar, Yosi. Bang, ada. Silakan Yosi. Jadi begini, saya bertanya terkait dengan pertanyaan Kak Ian tadi. Suaranya feedback ya Yosi ya? Atau laptop saya yang feedback? Tes, halo? Udah Kak, masih feedback. Oke, Salam Kak. jelas. Jadi ini saya mau bertanya terkait pertanyaannya Kak Ian tadi. Kan pendeta kan bisa sampai jatuh ke dalam dosa seperti itu, maksudnya melakukan hal yang tidak benar. Nah, itu kan otomatis mereka kan udah tahu betul kalau firman Tuhan itu dilarang betul. Nah, itu kenapa kok dilakukan itu karena apa? Karena nggak kuatnya melawan kedagingan, atau karena setannya terlalu kuat, atau karena firman Tuhannya itu sangat nggak mempan bagi dirinya. Terima kasih. Berat, Pak. Aduh, siapa namanya ini tadi? Aduh, Yosi, siapa Yosi? Iya, Yosi. Aduh, Yosi. Janganlah naikkan martabat setan. Ya. Setannya lebih kuat. bukan setannya lebih kuat. Itu loh itu, pertahanan yang bawa firman Tuhan itu. Ya. Jadi
Dari semua nabi yang paling sempurna, saya lihat cuma Nabi Yohanes Pembaptis. Nabi yang sebelumnya ada aja kelemahannya. Ya. Tapi menjadi Yohanes Pembaptis pun kita nggak bisa ya. Jadi cuma lewat firman Tuhan. Nah, kok bisa dia jatuh, Pak? Kok bisa dia jatuh? Kok dia kan pendeta, Pak. Dengar, pendeta itu jabatan sinodal. Gak puas aku lihat pendeta. Kau pikir aku bangga lihat pendeta? Gara-gara dia pendeta aku takut? Bukan. Puji Tuhan jatuh. Jadi pendeta nggak kita dewakan ya? Kok bisa dia jatuh, Pak? Dia kan pendeta. Bisa aja. Siapapun di antara kita di sini, ya, bisa jatuh di situ. Bukan gara-gara status dan jabatan membuat kita nggak jatuh. Seperti Daud aja begitu dekat sama Tuhan. Merenungkan siapakah manusia Tuhan di hadapanmu. Ya, tapi dia bisa jatuh. Merenung di atas soto untuk Tuhan. Merenung di atas soto melihat perempuan mandi dengan ketelanjangannya. Ya, di tempat yang sama dengan perenungan yang berbeda. Nah, jadi pertahanan firman aja adikku. Ya, kita dijalani Kronos dan Kairos ini dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita masih ada ini nih. Kalau ada manusia lama, saya juga ya mantan berandal ya. Saya mantan bajingan loh. Ya. Kalau saya nggak kekang manusia lama saya dengan kasih mula-mula yang saya bangun bersama Tuhan, ya. Kalau nggak saya kekang sifat-sifat saya yang lama dengan firman Tuhan, saya nggak akan bisa dipakai Tuhan. Jadi saya lebih salut dengan Paulus. Paulus di situ bertemu dengan Tuhan, tidak bisa melihat 3 hari, ya, dengan penopangan tangan Ananias, dia dipakai Tuhan. Dia nggak langsung pelayanan. 3 tahun lebih dia di daerah Arab merenung. Ya, jadi dengan melayani Tuhan, yang dibutuhkan adalah pertahanan, bukan panjangnya pelayanan dan jabatan. Ya. Sangat sedih kalau kita seorang pelayan melukai hati sesama, kita udah diberi kedudukan di bidang kerohanian. Pasti trauma yang ada. Ya. Memulihkannya susah. Ada satu teman hamba Tuhan, dia jatuh dalam perzinahan. Istrinya kecewa, anaknya kecewa. Tapi dia menempuh pendidikan sampai dia ditahirkan. Kembali kepada jemaat, berlutut di hadapan jemaat. Sekarang dia dipakai luar biasa. Ada penerimaan daripada jemaat, keluarga. Setelah dia dipulihkan, kembali melayani Tuhan. Ada metanoia. Ada perubahan yang luar biasa. Silakan Pak Nathan, silakan bantu saya menolong pertanyaan adik kita. Ya, terima kasih Yosi. Ini pasti topiknya ini penting ya, makanya tadi ada hampir 43 orang yang bergabung. Saya hanya mau menyambung sedikit dari yang dikatakan Pak Sukeman. Kalau saya, mungkin banyak orang kurang sadar berapa terikat kerohanian sama hidup suci, kesucian. Apalagi yang seperti yang dilakukan dalam hubungan, ya seperti tadi, seharusnya dikelola oleh suami istri rumah tangga, tapi sering dilakukan di luar rumah tangga itu. Nah, saya kirim lewat chat 3 ayat dari 1 Yohanes. Nah, di tengah itu ada tertulis seperti ini. Firman Tuhan, demikian firman Tuhan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Kalau ambil 3 hal itu, ya ini salah satu alasan mengapa orang jatuh, mengapa termasuk pendeta. Sama dengan Hawa dulu. Dia lihat
terus dia sentuh, terus dia makan. Jadi itu seperti digression, regression, atau tahap demi tahap kepada hal yang parah. Jadi satu tahap, terus melangkah lebih parah lagi, terus langkah lebih parah lagi. Jadi pendeta bisa jadi seperti itu. Wah, hanya mungkin merasa, oh ini hanya sedikit kembali seperti, oh saya hanya lebih dekat lubang ular itu. Lebih dekat lagi. Oh mungkin saya masuk tangan, wah mungkin ularnya dalam sekali, enggak makan atau gigit tangan saya. Mereka itu bohong iblis. Jadi tapi seperti langkah. Kalau bahasa Inggris, slow fade. Seperti musik mau dikecilkan pelan-pelan. Ya, itu seperti kita di pelan-pelan, seperti musik yang Happy Jonathan yang mengerti itu, seperti slider ya, seperti pelan-pelan supaya musik atau vokal pelan-pelan, itu gaya musik, gaya sound itu. Tapi itu bisa jadi kerohanian. Ya pelan-pelan kita jatuh. Tidak langsung seperti langkah terus jurang, enggak. Seperti gunung ya atau bukit pelan-pelan seperti itu. Nah kita harus itu nomor 1 dan nomor 2 disiplin rohani. Disiplin rohani sangat penting bagi kita supaya otot rohani kita kuat. Baca firman Tuhan, berdoa, hafal ayat, puasa, mendengarkan firman Tuhan, berPI, memberi persembahan, banyak ya. Ini mana saya punya buku ya, lain kali kita lihat, tapi disiplin rohani. Ini masuk salah satunya kesucian pribadi. Jadi kita harus ya kalau orang ya coba tanya sama yang jatuh dalam dosa, ceritakan tentang ya seperti saat teduh, pengalaman sama Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan akhir-akhir ini. Yang saya pernah dengar kesaksian dari bapak-bapak pendeta atau evangelis atau yang lain yang jatuh dalam dosa. Wah, sudah lama saya nggak baca Alkitab. Sudah lama saya nggak berdoa. Terus mereka tidak dekat sama Tuhan sebenarnya. Walaupun punya pejabat atau gelar pendeta itu, menggembalakan jemaat, dipercayakan dengan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Tapi mereka nggak mengembangkan disiplin rohani itu. Jadi itu yang saya tahu dan saya menyaksikan. Dan ayat itu tadi, tahap demi tahap. Kalau membandingkan sama ini saya bacakan juga dari Kejadian 3. Ketika Hawa dia buah ini pasal 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam tanaman itu boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, namun kamu mati. Jadi sudah, ya Hawa ini sudah seperti sudah berubah, sudah mengubahkan maksudnya firman Tuhan dalam hati dan pikiran dia sendiri. Dan ini ayat 6, perempuan itu melihat. Jadi dia melihat, ya mungkin nggak masalah kalau melihat, tapi seharusnya berhenti di situ. Tapi bahwa pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dan dimakannya, dan diberikan kepada suami. Jadi bisa, ya sekali lagi, seperti melangkah 1, 2, 3 sudah parah. Jadi kalau sudah melangkah 1 seharusnya mendengarkan penginsapan Roh Kudus. Oh ini sudah terlalu jauh. Saya nggak boleh seperti ini. Jangan ke langkah kedua, ketiga seperti itu. Bagaimana Yosi menjawab? Ya, terima kasih Pak Nathan dan Pak Sukiman buat jawabannya cukup memuaskan. Terima kasih. Ya. Ya,
pertanyaan lagi Pak lewat chat pribadi ya. Silakan boleh disampaikan Bang. Ya, Pak Nathan, Amang Siagian, ini tadi terputus, mohon maaf karena tadi mati lampu ya, di Papua juga sulit sinyal. Saya menyambung tadi tentang ini Bapak, jadi hamba Tuhan kan tidak terlepas dari kesalahan, tetapi kita juga harus bijak di dalam memberikan nasihat ataupun memberikan anjuran seperti itu. Persoalannya begini Bapak, di dalam konteks kita berada di Papua ini, nah ini juga bisa jadi bekal untuk teman-teman yang nanti punya panggilan di Papua. Papua memiliki yang namanya adat, dan segala sesuatu diukur berdasarkan tolak ukur adat. Contoh begini, ketika ada anjing milik tetangga, tidak sengaja kita tabrak, itu kita sudah kena denda adat 100 juta. Hanya anjing kecil, 100 juta. Kemudian ketika ada satu perkumpulan, kita foto sembarang, lalu kita upload di Facebook, itu sudah kena adat pencemaran nama baik atau memposting tanpa izin, dan itu langsung kena adat 100 juta. Nah, ketika kita mengingatkan seseorang, ketika kita memberikan masukan, apalagi kalau ada kesenjangan usia, itu kita bisa dianggap sebagai orang yang merendahkan orang yang lebih tua darinya, dan itu bisa kena adat. Itu langsung minimal 100 juta. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita, khususnya kita yang berada di satu wilayah yang sangat kental dengan adatnya, mengingatkan atau memberikan anjuran bersama-sama, oke, kita 4 mata, tetapi bagaimana kira-kira menurut Amang Siagian, Bapak Nathan Fritz, cara kita mengkomunikasikan komunikasi persuasif ini tanpa mencederai hatinya, sehingga kita boleh aman dari konsekuensi-konsekuensi bisa saja terjadi kepada kita di wilayah yang masih memegang adat kuat. Terima kasih. Silakan Bapak salah satu boleh memberikan jawaban. Siapa? Pak Nathan? Silakan Pak Nathan. Pak Sukiman dulu. Oke. Bagaimana? Siapa duluan? Ya, silakan. Oke. Iya, jadi kalau kita terlalu meninggikan adat budaya di salah satu tempat, apakah kita tetap bertahan atau kebaskan kakimu demi lalu pergi gitu? Ini pelajaran buat kita yang mau melayani di Papua, ya kan? Jadi yang takut nggak mau datang, ya. Wah, repot gara-gara anjing kecil nanti ratusan juta gitu ya. Lagi-lagi Alkitab harus menjawab Alkitab, dan segala sesuatu harus diukur dari Alkitab. Kalaupun tidak senang, berarti tidak suka Alkitab. Iya kan? Mari kita buka 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23. Korintus 23 Mas. 23. Nah, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ya.
Jadi kalau kita lihat judulnya ini Israel sebagai suatu peringatan, ya ini yang disampaikan oleh Paulus kepada orang jemaat di Korintus, ya tentang sebuah budaya. Dia 25 tentang makanan, ya, ribut, ya. Tapi ini mengenai budaya di Papua yang hampir mengusir kita pemberita kebenaran. Ya. Jadi benar menurut ukuran budaya harus diukur dengan benar menurut Alkitab. Karena budaya kita sendiri yang kita bawa dari daerah kita sendiri itu bisa mengusir kita. Ya. Jadi kalau memang situasi di sana seperti itu, tiba-tiba kita nggak bisa menyampaikan kebenaran kita yang diperintahkan Tuhan, ya malah nanti situasinya apa? Tidak, tempat itu menjadi terhilang. Ya. Memang diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Ini menurut saya yang diperdebatkan di sana itu, ingat, jangan jadikan adat itu sebagai berhala buat kita. Ya, jangan jadikan adat itu kita menjadi terbungkam karena daerah di tempat itu. Ya. Mungkin itu pendapat dari saya buat Lai Silalai. Ya. Mungkin ada tambahan atau dari yang lain yang ingin bertanya atau mungkin masih belum menjawab? Iya, ditambahkan Pak Nathan. Monggo Pak Nathan. Ya, jawabannya sudah baik itu kalau ya ada satu perikop lagi seperti itu di 1 Korintus 9 kalau nggak salah yang tentang pelayanan di tengah budaya atau lintas budaya, ya kan? Lintas budaya. Dan itu satu pasal penuh dengan judul di sini hak dan kewajiban rasul. Ya seperti di tengah budaya kita melakukan semua demi nama Tuhan dipermuliakan. Kadang-kadang kita menyesuaikan yang kita sebagai pembawa, tapi bukan untuk melanggar firman Tuhan, bukan untuk berdosa, tapi hak preferensi kita yang mungkin menurut adat kita berbeda dengan adat yang lain. Tapi kalau adat melarang firman Tuhan, itu standar bagi semua budaya, semua bangsa. Seharusnya seperti itu. Kalau saya, itu nomor satu. Yang kedua, ya pada umumnya ya mendorong dan mengingatkan kepentingan hidup yang kudus dalam apapun yang dilakukan. Ya contoh, kalau anjing itu hewan yang dianggap haram, dianggap kaum muslim. Jadi itu bisa dipikirkan apakah mau memelihara anjing di rumah kalau di tengah banyak agama yang lain seperti Islam yang tidak mau itu atau menganggap itu yang haram. Jadi itu satu contoh. Wah, saya meninggalkan hak, saya punya hak untuk memelihara anjing, tapi supaya saya bisa menerima tamu yang muslim dari agama yang lain dan saya meninggalkan atau saya nggak punya anjing supaya saya bisa lebih dekat sama teman dari agama yang lain. Jadi itu satu contoh juga tentang hak. Ya, banyak di Korintus tentang lintas budaya. Jadi saya tidak nambah banyak, cuma itu saja. Sudah bagus dari Pak Sukiman tadi. Oke, cukup teman-teman. Saya rasa kalau nggak ada yang bertanya lagi. Saya tanya. Oh iya, silakan Mas Erikson. Mas Erikson. Shalom Pak. Shalom Erikson. Saya mau tanya, saya sebagai hamba Tuhan, gimana cara mengatasi anak-anak berpacaran, maksudnya berpacaran di dalam gereja. Gimana cara mengatasinya? Apakah saya marahin atau
ditegur. Ya, Jangan dimarahi, saudaraku Erikson, jangan ya. Apalagi kita hamba Tuhan loh, kok marah-marah ya hamba Tuhan ya. Saya pikir pacaran dalam gereja itu baik, menjadi ukuran keteladanan ya, menjadi ukuran keteladanan supaya pacaran sehat itu begini loh. Ya. Emang pacaran dosa? Enggak kan? Emang pacaran membuat gereja nggak maju? Enggak juga. Enggak. Nah, jadi konsep pacaran yang di dalam Alkitab seperti apa? Itu dulu. Yang udah kita bahas minggu lalu, hubungan yang sehat. Kalau ada pacaran di MNB ini, apa salahnya? Saling melirik kanan dan kiri. Mana tahu menemukan jodohnya. Dan sama-sama membangun di dalam komunitas ini untuk memuliakan Tuhan. Apalagi dalam gereja. Kan begitu indah ya. Tapi kalau sampai nggak dijaga, keteladanannya mencoreng. Wah, itu membuat hamba Tuhannya, gembalanya sakit kepala. Apalagi ada cinta segitiga. Udah yang dipelajari Trinitas, ada pula cinta Trinitas ya. Ya, jadi ini yang harus hati-hati di dalam membangun sebuah pertemanan. Saya pikir, saudaraku Erikson, tidak ada yang salah untuk membangun sebuah kasih agape di dalam gereja, sekalipun nanti mereka dalam pernikahan menemukan kasih eros. Ya. Silakan, mungkin bisa menjawab saudara Erikson. ya. Saya rasa menjawab sih, Pak. Sudah puas, Pak. Sudah puas, Pak. Oke, ini sudah hampir 8.45 ya teman-teman ya. Saya rasa cukup untuk acara ini. Saya rasa sangat memberkati kita ya sebagai generasi. Saya merasa masih juga bagian dari milenial dan juga saya juga bagian dari generasi X juga. Tapi saya percaya bahwa kita dipakai Tuhan dengan satu tujuan yang mulia, sebagai teladan bagi di tengah dunia yang sudah berdosa ya naturnya ini. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah setia dalam mengikuti pendalaman Alkitab. Mulai part pertama ya kita belajar tentang membangun sebuah hubungan yang sehat, dan yang kedua bagaimana kita belajar mengerti tentang cybersek ya, supaya kita berhati-hati di masa muda kita, tidak asal-asalan hidup, kita hidup demikian dengan bagaimana Kristus memimpin setiap langkah supaya kita menjadi satu teladan bagi dunia ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk komisaris utama komunitas Persekutuan Doa Melangkah Bersinar, Kak Jaya boleh memberi pernyataan ya untuk penutupan kita. Dan sebelum nanti di bulan pertama di bulan Maret ini Kak Jaya akan ambil ahli untuk beberapa materi penting ya untuk disampaikan buat pertumbuhan rohani kita sebagai satu keluarga di dalam Tuhan Yesus, sebagai satu rekan untuk melaksanakan menyelesaikan amanat Agung Yesus untuk generasi kita ini. Ya silakan Kak Jaya. Terima kasih Mas Epi atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya juga ucapkan selamat malam dan shalom untuk Mr. Nathan dan juga Bapak Pendeta Siagian. Senang sekali bisa berjumpa, sekalipun saya belum berjumpa secara langsung dengan Bapak ya, Bapak Pendeta Pak Sukiman ya, tapi saya bersyukur bisa bertemu melalui ini jarak jauh, ini luar biasa. Materi yang disampaikan sungguh sangat memberkati, terbukti dari beberapa respon dari teman-teman kepada saya luar biasa, mereka sangat terberkati. Saya pun juga senang mendengarnya, di grup juga ramai, bahkan dinanti-nantikan untuk part 2 ini. Saya juga sangat semangat juga untuk mengikuti dari awal. Ya, saya sebelum akan tutup teman-teman, saya rindu semuanya bisa open video. Nah, saya ingin melihat lah ini antusiasnya teman-teman benar-benar ini menikmati pendalaman Alkitab atau sekedar menyalakan Zoom-nya. Saya juga kurang paham. Kalau semua open video kan saya juga bisa melihat benar-benar antusias. Ini saya masih lihat banyak yang belum dibuka ya. Sebagai penutup saya tidak banyak permintaan, hanya minta dibuka videonya biar kita lebih semangat melihatnya, seperti benar-benar meet gitu ya, ketemu langsung ya. Oke, saya tunggu itu Yesi lihatnya dari Pasuruan juga ikut itu.
Ya, Mercy Sinaga ya dari Jakarta sepertinya juga ikut, tapi belum open video, aja tunggu open videonya. Itu ada teman Kaila juga, Kalista juga ikut, puji Tuhan. Semoga sangat memberkati. Bisa di open videonya biar kita bisa sama-sama melihat. Bang Ian di Papua, puji Tuhan, terima kasih. Brilian Yuero, apakah bisa juga di open videonya? Ya, teman-teman, saya sangat bersyukur kita bisa sampai di jam pukul 20:44 ini tetap setia, tetap menikmati pendalaman Alkitab yang sangat luar biasa. Dan ini sangat penting untuk kita karena Kak Ja melihat kita ini dalam range waktu atau range umur yang usia yang tepat untuk belajar ini. Jangan sampai kita terjerumus di dalam dosa atau pencobaan yang mengerikan ini ya. Dan ini saya juga akan ngasih sedikit semangat lah ya. Saya percaya pasti dari antara kita yang mengikuti ini mungkin pernah mengalami dosa tentang seks ya. Entah itu kita saja atau tidak sengaja atau mungkin ya ada yang sudah apa bahasanya sudah kecanduan ya. Tapi saya berdoa ya, selain saya tidak akan menakut-nakuti tentang neraka dan sebagainya, asalkan kita mau bertobat dan kita mau kembali ke jalan yang benar, kita mau percaya Yesus dengan bertobat, ya Tuhan kita percaya pasti Tuhan akan selamatkan. Dan saya kasih semangat teman-teman yang mungkin saya harap bisa lari dari dosa ini atau bisa lepas dari dosa ini ya. Ada satu ayat yang sangat indah yang saya dapat dalam Korintus 9, 1 Korintus 9, saya hanya cukup dengan ayat ini. Ini ada satu semangat untuk kita semua apabila kita dapat dapat terbebas atau kita bisa berusaha untuk menahan diri kita dari menguasai sifat lama ya, sifat lama yang diajar oleh Bapak Sukiman ya. Apabila ada di antara kita yang mungkin masa lalu kita sangat buruk di bidang ini, di bidang seksual ya. Ini ada upah yang kita terima ketika kita dapat menguasai diri kita dari sifat lama. Jadi ini semangat buat kita. Ayo, selain kita ingin lepas dari dosa ini, tapi ketika kita bisa menguasai sifat itu, Tuhan kasih upah kepada kita ya. Yang akan saya bagikan, sharingkan sebenarnya di bulan Maret nanti tentang mahkota kehidupan. Salah satunya adalah mahkota abadi yang berbicara tentang bagaimana seseorang bisa menguasai sifat lamanya. Tuhan kasih upah. Loh, betapa baiknya Tuhan kan. Yang salah dosa kita. Tapi ketika kita bertobat dan menguasai masa lalu kita, Tuhan kasih reward untuk kita ya. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Bagian mengenai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Ayat 27 terakhir, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang, jangan aku sendiri tolak. Ya, ini saya ambil dalam buku Wilmington di eskatologinya, saya luar biasa. Orang yang bisa menahan masa lalunya, menahan sifat lamanya, Tuhan kasih upah. Ya, upah mahkota. Jadi di surga ketika kita menguasai diri kita, sifat lama kita, tidak hanya kita bisa menyelamatkan dan kita bisa terima kekudusan ya, tapi kita juga dapat mahkota. Itu saja ya teman-teman, semangat menguasai dirinya masing-masing. Dari materi yang disampaikan ini, Kak Ja berdoa, Kak Ja berharap semua menjadi pribadi yang lebih baik di bidang hubungan dan juga seksual. Kita berdoa, kita akhiri pendalaman Alkitab. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Sukiman dan juga Mr. Nathan. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Sungguh kami mengucap syukur dan bangga karena kami memiliki yang tiada terbatas. Sekalipun Tuhan kami harus menjalankan pendalaman Alkitab melalui saluran online ini, tapi kami bersyukur Tuhan Allah yang tidak terbatas tetap memberikan hikmat dari setiap kami, tetap bekerja melalui Roh Kudus untuk memahamkan setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami melalui firman dan kebenaran-Mu yang telah Kau bagikan di dalam pendalaman Alkitab malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang baik yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami, yang telah kami dapatkan dari Nathan maupun Bapak
Sukiman. Kami percaya Tuhan apapun yang sudah disampaikan Tuhan tidak hanya terdengar dari telinga kami dan terbuang begitu saja, tapi kami berdoa Roh Kudus yang akan menolong, yang akan mematikan, sehingga kami boleh benar-benar menjadi serupa dengan firman-Mu. Kami boleh sempurna seperti Bapa kami yang di surga adalah sempurna. Dan kami serahkan dan kuasa-Mu Tuhan untuk Bapak Pendeta Sukiman dan Mr. Nathan, kiranya Tuhan senantiasa pakai luar biasa, dan apapun yang mereka kerjakan, pelayanan yang mereka boleh ambil, berdoa kiranya Tuhan memberkati, Tuhan seluruh Tuhan tuntun pengembalaan maupun pelayanan dengan baik. Percaya Tuhan banyak jiwa-jiwa lagi yang berkati dan banyak jiwa-jiwa lagi yang dimenangkan. Berdoa Tuhan untuk kami anak-anakmu yang tergabung dalam komunitas keluarga bersinar maupun para pendatang sponsor kami Tuhan, dan support kami yang hari ini juga mengikuti. Kami percaya Tuhan Yesus, kami semua juga tidak luput dalam berkat dan juga penyertaan Tuhan. Kiranya memberkati setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan, baik yang di dalam kota, di luar provinsi, maupun di luar pulau. Kami serahkan dan kuasa-Mu Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan dari segala tipu daya muslihat iblis Tuhan. Kami boleh melakukan pertahanan diri yang tepat Tuhan dalam dosa maupun dalam hal cybersec ini. Ya, kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pergumulan kami masing-masing dalam hubungan, dalam masa perjodohan kami serahkan, kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik, bahkan sampai kami boleh menikah nanti Tuhan di depan altar Tuhan, kami tetap bisa menjaga kekudusan kami, dan kami boleh membawa setiap visi Tuhan dalam hidup kami, termasuk visi dalam hubungan perkawinan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati juga pekerjaan kami, usaha kami, perkuliahan kami Tuhan, pelayanan kami, bisnis kami Tuhan, sekolah kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami pekerjakan, apapun yang kami kerjakan, semua Tuhan buat berhasil. Kami serahkan dan kami percayakan Tuhan semua apa yang menjadi Tuhan pergumulan kami, kesehatan kami, orang tua kami, handa taulan sampai family, semua yang ada dimanapun mereka berada. Kami juga tak luput untuk mendoakan, biarlah mereka tetap dalam penyertaan Tuhan, mereka juga tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami serahkan dan kuasa-Mu untuk virus corona yang tetap Tuhan masih Kau izinkan ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Biarlah kami berdoa Tuhan, kiranya virus ini boleh segera Tuhan, Engkau punya rencana yang terbaik Tuhan, sehingga setiap kami boleh kembali lagi nanti bisa beribadah seperti biasa dan bisa melakukan pendalaman Alkitab, mungkin bisa juga selalu tatap muka. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus, kami mau akhiri Tuhan pendalaman Alkitab malam hari ini, dan kiranya Tuhan Kau memberkati kami dari manapun kami berada, dimanapun kami berada. Kami percaya berkat yang Tuhan utus untuk memberkati bangsa Israel, berkati juga yang Tuhan akan memberkati kami. Mari sama-sama kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya dimanapun kita berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kalau orang luar kami bermegah karena kuda dan kereta, tapi kami di sini, komunitas sel melangkah dan bersinar kota Kediri, bermegah karena punya Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Oke ya, semuanya shalom, Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi di depan. Tuhan memberkati. Saling sapa sebelum kita makan roomnya. Shalom. Shalom. Ya. Shalom. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Pak Sukiman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Erikson, Tuhan berkati. Erikson nggak boleh. Ya, sama-sama. Ya. Thank you Pastor Nathan. Shalom. Ya. Shalom. Shalom. Nanti kita atur waktu pertemuan dengan Mas Wijaya, Pak Nathan ya, Kediri. Wah, mantap, saya tunggu Pak Sukiman. Saya sangat terbuka. Boleh. Oke. Jaga diri adik-adikku dari internet ya. Tontonannya yang berkualitas ya. Ya. Tuhan berkati ya.